Halo Halo kawan kawan julid, julid, selamat datang di channel Ngomongin Orang. Sesuai namanya, yang pasti di channel ini kita mau ngomongin orang. Nah, di episode pertama ini kita mau bahas tentang apa? Di episode pertama channel Ngomongin Orang ini kita akan bahas tentang psikopat dan sosiopat. Wow, dengar namanya aja udah seram. Kira-kira kalau Kania mendengar psikopat dan sosiopat ini apa yang terpikirkan? Kalau aku mungkin lebih familiar ke psikopat ya. Itu langsung kebayangnya satu tokoh Joker. Gimana tuh The Joker itu? Nah, Joker itu kan dia penampilannya ceria ya, membawakan pakai seperti topeng, smile-nya sangat lebar. Ya. Padahal di dalamnya itu ada sisi dark. Dia tega melakukan hal-hal sadis, tapi setelah melakukan hal itu dia merasa seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu. Kalau untuk sosiopat? Nah, kalau sosiopat aku kurang tahu nih. Jadi apa? Oke, kita bahas ini ya, psikopat dan sosiopat. Tapi disclaimer terlebih dahulu nih. Kita berdua bukan seorang psikologi, bukan seorang psikolog, ya, bukan psikiater juga. Betul. Jadi untuk sumber dan referensi ini kita mengambil dari perkataan ahli serta buku referensi. Buku, ya. Nanti kita tampilkan ya. Ya, boleh. Kemudian untuk psikopat dan sosiopat sendiri sebenarnya ciri-cirinya itu overlap. Jadi pada intinya itu keduanya ini tidak atau kurangnya tidak ada atau kurangnya rasa bersalah. Oh, oke. Kemudian untuk perbedaannya mengutip dari perkataan Dr. Ramani, beliau adalah seorang psikolog dan juga profesor psikologi. Beliau bilang bahwa beliau bilang bahwa psikopat itu dilahirkan. Sedangkan sosiopat itu dibentuk. Jadi dilahirkan ini secara dari lahir begitu. Kemudian yang dibentuk ini karena lingkungan sosial yang mendukung dia jadi seorang sosiopat gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau secara diagnosa klinis ya, kedua psikopat dan sosiopat ini masih dalam payung yang sama. Keduanya itu masuk dalam gangguan kepribadian dan namanya adalah gangguan kepribadian antisosial. Oh, antisosial bukannya orang yang suka menyendiri, nggak suka bersosialisasi gitu? Ya, memang secara umum ya, kalau kita pertama dengar kata antisosial itu ngehnya atau ingatnya itu langsung ke orang yang tidak mau bersosialisasi. Padahal kata antisosial ini merujuk pada anti ini yang berlawanan atau berseberangan dengan sosial. Jadi mereka biasanya melanggar norma-norma sosial nih. Sedangkan untuk orang yang nggak suka bersosialisasi itu namanya asosial. Oh, jadi selama ini salah paham ya. Yang benar adalah asosial untuk orang-orang yang suka mengasingkan diri. Iya, benar. Kemudian mungkin sebelum ngomongin antisosial ya, kita gangguan kepribadian antisosial atau ASPD. Kita ngomongin dulu tentang gangguan kepribadian. Oh iya. Jadi berdasarkan referensi yang kita gunakan dulu ya. Referensi yang kita gunakan itu adalah buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition dan versi teks revisinya. Jadi buku ini tuh adalah buku yang diterbitkan oleh Asosiasi Psikiater Amerika Serikat. Buku ini terbit tahun 2022 yang merupakan versi teks revisi dari terbitan tahun 2013. Dan untuk DSM sendiri memang sudah banyak digunakan sebagai acuan oleh psikolog maupun psikiater ya. Di Indonesia sendiri ada buku yang namanya PPDGJ, Panduan Penggolongan Gangguan Jiwa. Ada yang terakhir kalau nggak salah edisi ketiga ya. Dan buku ini kalau saya tidak salah ingat mengambil referensi dari DSM, tapi seri yang cukup lama ya, DSM 4. Dan salah satunya juga ICD, International Classification Disease. Nah, itu yang buat WHO. Tapi untuk panduan diagnosanya itu dari DSM 5. Nah, tadi bahas apa tadi terakhir? Gangguan kepribadian menurut DSM 5 gimana tuh? Kita bahas nih gangguan kepribadian. Kalau kepribadian sendiri udah tahu ya, kita semua ini punya kepribadian.
tapi ternyata beberapa orang itu memiliki gangguan kepribadian. Mungkin untuk gangguan kepribadian saya bacakan sesuai textbooknya ya. Iya. Personality disorder is an enduring pattern of inner experience and behavior that deviate markedly from the norm and expectation of individual culture. It is pervasive and inflexible, as an onset on adolescent or early adulthood, is stable over time and lead to distress or impairment. Artinya apa tuh? Oke, kita jelaskan sedikit artinya. Jadi gangguan kepribadian sendiri adalah sebuah hal yang menetap, pola yang menetap tentang pengalaman batin atau pikiran dan perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau ekspektasi individu pada umumnya. Jadi mereka berpikirnya dan berperilakunya itu menyimpang. Kalau orang-orang normal, ya normal itu melihatnya menyimpang nih. Mungkin contohnya gini, aku ngasih Kania hadiah nih. Untuk orang normal nanti akan terima kasih. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki gangguan kepribadian mungkin bisa saja menganggap iya memang aku layak mendapat hadiah ini. Memang orang-orang harusnya memberi hadiah padaku. Atau responnya berbeda ya. Iya, atau ada yang mungkin kenapa nih jadi takut, kenapa nih Agus ngasih hadiah ke aku. Malah curiga. Iya, ada juga yang seperti itu. Itu tentang inner experience, pengalaman batin dan perilaku. Kemudian selain itu sifatnya itu menetap, pervasive and inflexible. Jadi menetap, jadi gangguan kepribadian itu umumnya menetap pada individu. Jadi sulit sekali kepribadian itu untuk berubah. Diubah. Iya, jadi mungkin perilaku bisa diubah, tapi kepribadian ini menetap ya. Kemudian muncul ketika usia remaja atau awal dewasa. Jadi dapat didiagnosanya baru usia itu. Mungkin karena kalau dari anak-anak itu masih proses pembentukan gitu ya. Kemudian nanti matangnya ketika awal remaja sampai dewasa. Sudah tidak bisa berubah lagi gitu kepribadiannya. Benar-benar. Jadi ketika masih anak-anak itu kita tidak boleh mencap anak itu ngeyel, gangguan kepribadian A, B, C, D, E. Karena masih berubah-ubah. Iya, kepribadian anak kecil itu masih dalam proses pembentukan. Nah, ketika adolescent, remaja atau early adulthood, dewasa itu sudah tetap biasanya. Makanya dapat didiagnosisnya baru usia itu. Kemudian is stable over time. Jadi memang kepribadian ini menetap, stabil, cenderung stabil seiring berjalannya waktu. Selain itu biasanya lead to distress or impairment. Jadi memunculkan gangguan-gangguan nih. Baik nanti dialami dirinya sendiri maupun yang merasakan itu orang lain. Iya. Kenapa tuh? Karena gangguan kepribadian itu analoginya mirip dengan bau badan. Oh iya, masuk akal sih. Bau badan biasanya orang yang bau badan dia nggak sadar ya kalau dirinya bau. Tapi justru orang sekitarnya yang udah terganggu gitu. Iya, benar. Jadi bisa saja orang dengan gangguan kepribadian ini dia tahu dirinya punya sesuatu yang berbeda atau dia tidak tahu sama sekali, merasa sadar, ya dirinya benar-benar aja. Malah repot ya yang nggak sadar ini ya. Jadi yang diganggu itu malah yang terganggu itu lingkungan sekitarnya. Ya benar. Kemudian kembali ke ini ya, gangguan kepribadian antisosial. Apa tuh penjelasannya? Oke, kita mengutip juga dari DSM. Antisocial personality disorder is a pervasive pattern of disregard and violation of the rights of others, occurring since age 15-year-old. Jadi gangguan kepribadian antisosial ini itu sebuah pola tentang pengabaian atau pelanggaran hak-hak orang lain. Jadi dia suka nggak peduli tuh sama hak-hak orang lain atau bahkan bisa melanggar hak-hak mereka. Dan gak merasa itu salah gitu ya. Dan usia biasanya dapat didiagnosa itu usia 18 ke atas sih sebenarnya. Tapi usia 15 ke bawah. Jadi untuk gangguan kepribadian antisosial ini baru bisa didiagnosa, baru boleh ketika usia 18 ke atas. Tapi biasanya pada usia 15 ke bawah, anak ini udah menunjukkan tanda-tanda. Itu namanya conduct disorder, karena belum boleh, jadi cuma kayak tanda-tanda aja. Dan untuk dapat dikatakan memiliki gangguan kepribadian antisosial ini, ada lanjutannya, as indicated at least by 3 or more from these 7 following indication. Apa aja tuh? Jadi untuk
untuk dikatakan memiliki gangguan kepribadian antisosial ini harus minimal memiliki 3 dari 7 kriteria berikut. Ya, kita bahas kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama itu failure to conform to social norm with respect to lawful behavior. Singkatnya itu mereka susah untuk atau kesulitan atau gagal untuk mengikuti aturan-aturan sosial yang berlaku dan menghormati aturan-aturan itu. Jadi orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu biasanya melanggar nih aturan-aturan. Mereka nggak mau ikut aturan ini, mereka mau sesuai maunya dia sendiri gitu ya. Aturan ada untuk dilanggar. Iya. Jadi kalau ada satu ciri itu nanti ada indikasi bahwa bisa saja dia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Kemudian ciri yang kedua ini adalah deceitfulness. Dan biasanya untuk personal gain atau profit atau pleasure. Jadi untuk kesenangan pribadi. Jadi dia biasanya berbohong, menipu untuk kesenangan atau keuntungan pribadinya. Orang-orang dengan gangguan antisosial ini bisa saja mengatakan kebohongan itu dengan mudah. Jadi berbohong ini skill dasar mereka. Iya. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang ketiga, yaitu impulsivity or failure to plan ahead. Jadi impulsivitas atau gagal untuk merencanakan masa depannya. Gimana tuh kira-kira? Contohnya? Oh, gak tahu. Oke. Untuk impulsivitas itu kan impulsif itu berarti kayak pengen apa langsung dilakukan. Nggak mikir dulu gitu ya? Iya benar, nggak mikir dulu. Jadi itu impulsivitas. Kemudian failure to plan ahead itu berarti ya simpelnya gagal untuk merencanakan masa depan atau jangka panjang. Jadi contoh-contohnya mungkin ya. Contohnya itu misalnya Kania nih pengen HP baru. Baru keluar nih. Iya, mau misal uangnya pas nih cuma 10 juta. Artinya 10 juta, ya udah beli aja. Masalah nanti makan apa? Iya, nanti pikir nanti makan apa. Kalau makanya tadi ada ataunya itu failure to plan ahead. Dia gagal merencanakan nanti ketika Kania beli HP nih 10 juta. Sekarang uangnya Kania 10 juta. Terus nanti tanggal berikutnya nih masih sampai tanggal 31, Kania mau makan apa? Kadang mereka impulsif dan gagal merencanakan masa depan. Kemudian lanjut ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu irritability and aggressiveness. And ya, kalau nggak salah or. Jadi kira-kira gimana tuh? Gampang tersinggung gitu ya? Iya benar. Dan agresif. Jadi orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini biasanya mudah sekali untuk tersinggung. Misal Kania bercanda ke kita, ngejek kita. Tapi ketika kita ngejek Kania, nanti Kania marah. Nggak terima. Iya, nggak terima. Biasanya ada ciri itu. Dan nanti agresif bisa. Dianggap itu serangan gitu ya. Iya. Kemudian lanjut ke ciri nomor 5. Iya. Apa tuh ciri nomor 5? Ciri nomor 5 adalah disregard of safety. Disregard of safety to oneself or others. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia nggak peduli nih keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain. Jadi mereka bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Reckless to disregard. Reckless to disregard of safety of oneself or others gitu ya. Jadi ceroboh. Terus mungkin melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri atau bahkan orang lain. Jadi berbahaya nih kalau dekat-dekat dengan antisosial. Iya. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri nomor 6. Ciri nomor 6 adalah konsisten. Mereka ini konsisten. Oh, ada bagusnya dong. Ya, konsisten apa dulu? Nah, konsisten apa nih dia? Konsisten irresponsibility atau konsisten tidak bertanggung jawab. Konsistennya tidak bertanggung jawab ya? Iya, benar sekali. Jadi mereka ini biasanya gagal untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk financial obligation atau tuntutan-tuntutan finansial. Misalnya nih ada bayar kos, ada kebutuhan A, kebutuhan B, atau pekerjaan A, pekerjaan B, mereka biasanya kesulitan untuk memenuhi itu. Misalnya nih seharusnya kita tahu ada
biaya kos sekian, biaya hidup ini sekian. Mereka itu gagal memenuhi tanggung jawab itu. Mereka konsisten untuk itu relate dengan tadi ya failure to plan ahead ya. Jadi mereka gagal melakukan kewajiban-kewajibannya. Kemudian ciri yang terakhir nih. Ini ciri yang paling penting sebenarnya. Jadi ciri yang terakhir ini adalah lack of remorse atau tidak adanya rasa, tidak ada atau kurangnya rasa bersalah. Kuncinya di sini ya, ciri ketujuh ini ya. Itu jadi, yang bisa menjelaskan kenapa ciri-ciri 1-6 tadi juga kan. Iya benar, karena dia nggak ada rasa bersalah nih. Jadi dia bisa melanggar aturan-aturan. Karena dia nggak merasa bersalah nih, dia bisa dengan gampang berbohong. Ya benar, ketika dia nggak pernah merasa bersalah, dia bisa impulsif beli A, B, C, D, E. Nanti kewajiban-kewajibannya tidak dilaksanakan. Iya, kemudian ya. Makanya dengan nggak ada rasa bersalah, bisa membahayakan orang lain. Betul, bisa melakukan hal-hal yang membahayakan, yang ceroboh. Karena biasanya kalau kita nih, misal mau menyakiti orang lain nih, kita rasanya nggak tega. Iya, betul. Kita kasihan, tapi karena orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini, mereka tidak punya itu, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar bagi kita orang-orang normal. Ya, kemudian tentang gangguan kepribadian antisosial ini, ya seperti tadi dibilang bahwa dia harus memenuhi minimal 3 dari 7 kriteria yang kita sebutkan tadi. Selain dan yang pasti ada ciri ketujuh itu ya? Iya. Selain itu, dia juga tidak boleh, jadi tidak boleh didiagnosa. Jadi ini cirinya bisa overlap atau tumpang tindih dengan misal dia udah didiagnosa skizofrenia atau ada bipolar. Jadi ada beberapa ciri itu yang overlap. Jadi memang baik dalam antar gangguan ini nanti harus dipastikan kembali, bisa saja mirip tapi sebenarnya bukan itu. Selain itu mungkin kita akan bahas tentang persentase mereka ya. Oh iya, jadi ada statistiknya ya di DSM ini ya. Benar, jadi kan cara nama bukunya kan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, secara statistik untuk orang dengan gangguan kepribadian, mungkin bahas ini ya prevalensi orang dengan gangguan kepribadian secara umum dulu. Iya. Jadi gangguan kepribadian secara umum berdasarkan DSM-5 itu median prevalensi ada, jadi dilakukan beberapa penelitian di berbagai negara, kemudian itu dicari nilai mediannya. Median prevalensi dari gangguan kepribadian itu di angka 10,5%. Wow, cukup besar ya secara persentase ya. Secara persentase berarti kita bisa bilang bahwa sekitar 1 dari 10 orang itu memiliki gangguan kepribadian. Iya, betul. Kemudian gangguan kepribadian sendiri dibagi menjadi beberapa klaster. Klaster A, klaster B, dan klaster C. Dan untuk antisosial itu masuk dalam klaster B. Dicirikan secara pengklasteran ini secara ciri umum yang nampak. Jadi klaster B ini secara umum nampak dramatis, emosional, dan tak menentu, eratik. Ya, jadi orang-orang problematik ini ya di klaster B. Iya. Dan untuk median prevalensi dari antisosial itu di kisaran 0,5%. Mungkin bisa ada yang bilang lebih tinggi, 1%, 2%. Kadang ini ya, kita melihat angka ini cuma sebagai angka, tapi tidak melihat atau melihat ini secara luas. Di kehidupan nyata tuh sebenarnya seberapa banyak sih? Iya. Misal nih kita ambil antara contoh aja ya, misal 0,5% sampai dengan 2%. Misalkan ya kerja di suatu kantor nih, satu kantornya isinya ada 25 orang, ada 4 kantor di tempat lain. Totalnya 100. Jadi kalau pakai persentase tadi minimal ada 1 atau 0, bisa juga 0. Iya, kalau 0,5 ya. Ya, atau minimal 1, bisa 2 juga orang. 2% ya, orang dengan gangguan kepribadian ASPD ini. Ya, jadi bisa di 4 kantor itu mungkin ada 2 kantor nih yang ada, atau ada 1 kantor dengan 2 orang, atau nggak ada sama sekali juga bisa. Iya. Gitu. Mau lanjut apa nih? Ini tadi klaster
Jelasin klaster. Itu mungkin kita akan bahas beberapa gangguan kepribadian di video lainnya ya. Kita lanjut dulu tentang ASPD tadi, gangguan kepribadian antisosial. Nah, untuk tadi kan sekitar 0,5% ya, mungkin ada beberapa penilaian yang bilang lebih tinggi. Tapi gangguan kepribadian antisosial ini terjadi 3 kali lipat lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Oh ya, jadi 0,5 sampai 2% tadi itu persentase secara keseluruhan, tapi lebih sering ada di laki-laki. Iya, gitu. benar. 3 kali lipat ya? Iya, jadi beberapa gangguan kepribadian itu ada yang ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, kemudian untuk tadi ya kita bahas bahwa ada persentase orang dengan gangguan kepribadian. Kadang itu kita hidup, untuk antisosial ini kan kita kadang mengaitkannya pada joker psikopat. Tapi sebenarnya tidak semua orang dengan gangguan antisosial itu menjadi Jadi ada tingkat keparahannya gitu ya? Iya benar, jadi nggak semuanya itu akan berakhir menjadi kemudian jadi bisa saja kita hidup di lingkungan ada nih berdampingan dengan ASPD. Iya benar, berdampingan dengan orang dengan kepribadian antisosial. Tapi mungkin bisa saja kita nggak sadar akan itu. Dan mungkin saja belum ada waktu mereka untuk melakukan itu. Wow, serem juga ya. Iya. Jadi takut nih. Tenang. Bahas apa lagi nih kira-kira kita? Itu aja? Ya, kita pikir kita berdua cukupkan ya untuk video pertama kali ini ya. Untuk pembahasan orang lainnya, ngomongin orang lainnya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Selanjutnya. Ya. Terima kasih kepada penonton telah bersedia mengikuti video ini sampai akhir. Nah, harapannya sih dari kita ngomongin orang ini ya, teman-teman, kawan julid bisa lebih aware gitu dengan lingkungan, jadi lebih kenal nih, kalau misalnya ketemu orang, ada ciri-ciri tadi, mungkin bisa lebih berhati-hati gitu. Dan satu lagi, ini bukan digunakan sebagai diagnosa ya, jangan self-diagnose teman-teman. Jadi jangan self-diagnose dan jangan juga ngejudge orang gitu. Nanti bisa datang ke psikolog maupun psikiater yang memang ahli. Iya. Jadi ini untuk sebagai pengetahuan umum kita saja ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Tunggu. Belum jadi selesai. Ya. Kania sendiri kira-kira pernah nggak sih, menurut Kania nih, misal ada orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini, pernah nggak merasa bertemu dengan terduga antisosial? Iya, aku pernah ya berinteraksi dengan orang yang aku duga dia punya ciri-ciri, ketujuh ciri tadi, terduga ASPD. Jadi orang ini memang betul dia udah sekali berbohong ya, ciri yang kedua tadi deceitfulness. Dia bisa bercerita, yang tentunya cerita itu membela dirinya gitu. Jadi orang ini tuh cerita kalau dia sedang dalam posisi terancam, depresi, diteror orang, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari lingkungan itu, pergi dari lingkungan itu. Kemudian dia dicari nih sama orang-orang di kantornya gitu kan, nggak bisa dihubungin. Akhirnya orang-orang kantor itu mencoba menghubungi beberapa temannya, termasuk aku nih dihubungin. Tahu nggak posisi ini di mana? Gitu. Nggak tahu, karena kan udah nggak pernah komunikasi nih sama orang yang terduga ini. Kemudian karena beberapa orang dari kantor itu menghubungi, menanyakan posisinya di mana dan gak ada yang tahu, akhirnya saya coba hubungin lagi nih orang yang terduga. Ada di mana? Ternyata ketemu nih di satu lokasi. Nah, di situ aku coba datengin kan. Kemudian dia cerita kondisi dia gimana. Ya itu tadi ya, posisinya dia katanya depresi, ingin bunuh diri.
terus diancam, diteror, dikejar-kejar orang gitulah. Nah, itu cerita satu sisi yang aku tahu dari dia. Kemudian cerita sisi lain dari orang-orang yang di kantor tempat dia itu yang nyari tadi, ngomongnya sih si orang ini bawa uang, minjem uang gitu. Bawa kabur uang? Iya, bawa kabur uang. Nah, terus karena ada dua sisi nih, dan orang kantor nggak bisa menghubungi, terus tapi aku ternyata punya kontak dengan dia, akhirnya aku ambil peran untuk jadi perantara gitu ya. Perantara mencoba agar si terduga ini bisa segera menyelesaikan masalahnya di kantor itu. Gitu. Terus setelah dibujuk, si terduga ini akhirnya mau kembali ke kantor itu menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi aku di situ juga langsung ngabarin nih ke orang di provinsi itu. Dia kondisinya seperti ini, mengakunya ceritanya depresi, diteror, takut untuk kembali ke sana. Gimana kalau di sana bisa menjamin nggak kalau dia kembali ke sana dilindungi? Akhirnya gimana tuh? Nah, akhirnya orang provinsi, oke, kami di sini akan melindungi dia, nggak akan kenapa-napa, nggak akan ada orang yang neror gitu. Akhirnya karena provinsi sudah bilang gitu, aku ngebujuk orang ini, akhirnya dia mau kembali ke provinsi itu. Jadi udah kembali ke sana tuh? Selesai tuh atau? Udah, setelah kembali ke sana, udah selesai. Aku udah nggak tahu lagi ceritanya gimana tuh kelanjutannya. Jadi setelah kembali itu urusan kantor sana lah ya? Udah. Nah, terus ada plot twist. Bagaimana nih? Nah, plot twistnya ini beberapa minggu setelah kembali ke itu, provinsi itu, aku dihubungin lagi nih sama kepala kantor orang terduga itu. Plot twistnya adalah kepala kantor itu menjelaskan kronologi kasus yang sebenarnya itu seperti apa. Gimana tuh kronologinya? Ya, jadi kronologinya sebenarnya cerita awal yang dia terancam, depresi, dikejar-kejar orang itu semuanya bohong. Iya? Iya, dan di situ kaget dong, karena kan selama ini percayanya itu ya. Dan ternyata bohong, ternyata selama ini yang awalnya ngomongnya diancam untuk transfer ke orang-orang ini yang mengancam itu, ternyata dia terduga transfernya itu ke situs judol. Nah, baru tahu tuh aku di situ, wah udah nggak benar. Gitu, jadi baru benar-benar merasa ditipu ya. Jadi mungkin sebagai tambahan ya kepada teman-teman ya, kadang kita itu sebagai manusia itu punya namanya topeng sosial. Jadi ketika berinteraksi itu kita tidak menampilkan diri kita yang sebenarnya. Tapi bagi orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini, topengnya ini sangat tebal. Jadi ketika dia berbohong, ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak benar itu terlihat meyakinkan. Gak punya rasa bersalah, bisa bilang apa saja. Berbeda dengan orang normal pada umumnya itu memang kita memakai topeng nih. Tapi topeng kita itu tipis. Gak jauh berbeda dengan yang sebenarnya ya. Benar, apa yang kita tampilkan di publik itu nggak terlalu berbeda dengan apa kita sebenarnya. Misalnya nih, orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini bisa saja dia di belakang bilang, Kania ini pim ayam. Tapi nanti ketika orang ini atau aku misalnya ketemu Kania ya, Kania selamat pagi, gimana kabarnya? Munafik ya? Iya, topeng sosialnya itu sangat tebal. Jadi orang yang tidak peka terhadap ini tuh mereka tidak tahu. Jadi teman-teman berharap untuk hati-hati. Jadi bisa saja nih itu tadi kita berinteraksi dengan orang dengan gangguan kepribadian antisosial, tapi kita tidak menyadari bahwa mereka memiliki itu karena mereka belum. Mungkin bahkan kalaupun ASPD ini dites gitu ya dengan lie detector, itu mungkin nggak ketahuan ya? Iya, karena mereka nggak merasa bersalah tuh. Jadi lie detector itu kan melihat detak jantung dan lain-lain. Ketika berbohong itu orang umumnya bagaimana? Karena mereka nggak merasa,
nggak merasa bersalah, ngomong biasa aja tuh. Biasanya orang antisosial ini bisa lolos dari lie detector. Iya, makanya mungkin banyak orang yang ketipu sama orang antisosial ini. Iya, benar sekali. Mungkin itu saja ya tambahannya. Mungkin satu lagi sih tambahan. Sebelumnya nih ada satu quotes yang aku pikir awalnya bagus ya, memanusiakan manusia. Oh ya. Tapi setelah mempelajari ini, kemudian ada beberapa pengalaman, ternyata memanusiakan manusia itu nggak berlaku untuk semua gitu ya. Oh ya? Iya. Karena ternyata nggak semua manusia itu layak mendapatkan kesempatan, layak diperlakukan dengan baik, terutama untuk yang ada gangguan antisosial ini. Ternyata nggak perlu nih kita berbuat baik sama semua. Iya, betul. Kalau ini kalau dikasih pipi kiri nih. Kasih pipi kananmu. Jangan bawa itu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dah.